Halo, assalamualaikum. Realme sudah berubah. Ini punya dua makna ya. Pertama, berubah dari sisi penilaian pemirsa alias pengguna yang mungkin merasa produk Realme mengalami pergeseran karakter. Dan kedua, ternyata dari arah korporasinya pun memang demikian. Awalnya di launching Realme 11 series dikatakan Realme tak akan lagi mengedepankan price versus spec, melainkan price versus quality atau value. Ternyata di awal 2024 ini, Realme pun mengubah slogannya dari Dare to Leap menjadi Make It Real. Nah, perlu dicermati ya langkah Realme di produk-produk mereka ke depannya seperti apa strategi yang akan diusung. Namun, jika Realme C67 ini jadi kisi-kisi awal, ya, di awal kehadirannya, Realme C67 mendapat banyak sentimen kurang baik terkait tipe storage yang digunakan karena masih eMMC. Masalahnya, prosesor yang dipakai sebetulnya sanggup disandingkan dengan storage UFS, dan masalahnya lagi ternyata harganya 2 jutaan tebal. Jadi, solusinya kalau tak bisa lagi mengubah tipe storage di batch berikutnya, tinggal penyesuaian harga. Dan mungkin semua bisa jadi happy ya setelahnya. Iya, karena selain soal tipe storage ini, banyak sektor bahasan lain yang menarik juga buat diungkap. Semisal dari sisi software, ada plus dan minus yang saya rasakan dari Realme C67 ini. Plusnya pasti karena sudah pakai Android 14 out of the box. Yes, di level harganya masih jarang loh. Namun entah kenapa Realme UI tidak dibalutkan sebagai custom UI dari smartphone ini. Ini bisa dianggap plus buat mereka yang senang dengan Android stock UI. Karena memang user experience-nya nyaris pure stock ya. Namun bisa dianggap minus juga karena seharusnya Snapdragon 685 plus RAM 8GB nggak akan keberatan buat jalanin Realme UI full version. Saya sendiri kurang nyaman dengan launcher bawaan ponsel ini saat pertama pakai dan butuh mengatur posisi aplikasi dan juga widget di home screen. Layout untuk app grid-nya itu cuma bisa pilih 3x3, 4x4, dan 5x6. Antara terlalu sedikit icon pada halaman atau malah terlalu banyak dan sempit ya kepenuhan. Saya biasanya pakai layout 4x5 atau 4x6 di semua ponsel saya. Masalah ini pasti bisa diakali dengan install launcher lain ya. Namun bukankah alasan pakai stok UI ini biar lebih ringan dan juga hemat storage? Kalau install launcher tambahan sudah beda cerita ya jadinya. Oh ya, kabar baiknya karena pakai Snapdragon 685, Realme C67 ini jadi bisa pakai kodek aptX adaptif ya saat saya hubungkan dengan salah satu TWS earphone kesayangan saya. Kabar baik lagi, loudspeakernya juga sudah stereo dan cukup lantang pula di saat saya malas pakai earphone buat main game. Dan performa gamingnya lumayan, di PUBG Mobile dia dapat settingan grafis sama ya kayak Snapdragon 680, yaitu Smooth High atau Balance Medium saja. Gameplay di Smooth High lumayan lancar, meski agak extra effort ya untuk bisa sampai chicken dinner. Banyak ngendog kalau kata teammate saya. Iya, masalahnya kalau one on one jarak dekat, saya kurang pede bakal menang terus. Tapi suhu aman sih untuk main satu sesi di Erangel alias sekitar setengah jam. Dan baterai juga awet, serta saat dihubungkan dengan charger power delivery, dia fast chargingnya ngangkat ya, bisa jalan hingga 18 watt. Realme C67 sendiri dibekali charger 33 watt Super VOOC. Dan kalau ada yang bilang ponsel ini jualan desain dan juga kamera, mungkin ada benarnya. Desainnya terutama daerah frame kamera nampak fresh dan juga mewah. Dengan dua cincin emas yang memang terlihat berkelas. Finishing dan warna back covernya juga nampak sangat sedap dipandang ya. Yakin deh, ada kok segmen pengguna yang mementingkan masalah looks ini. Lalu, kamera 108 megapikselsnya perform well ya sejauh ini. Angle-nya terasa wide dan zoom digital 3 kali bisa dilakukan dengan adanya nona binning. Serta hasil fotonya overall terasa bright. Di outdoor rasanya sudah sangat enjoyable pula ya hasilnya.
Sementara di indoor, brightness-nya keangkat, namun efek samping dari ISO tinggi yang digunakan adalah gambar yang dihasilkan akan terasa lebih grainy. Saya sendiri bukan penggemar tuningan kamera depan dari Realme ya sejauh ini, dan di C67 saya menilai hasilnya juga so-so nih untuk kamera depan. Saat merekam video selfie pun begitu, terlebih karena di mode steady untuk kamera depan, terasa hasilnya acap kali ada glitch berupa frame skip alias patah-patah. Satu hal yang patut disanjung dari ponsel ini adalah perbaikan kualitas audio yang direkam. Nampaknya lubang di sisi atas frame Realme C67 memang mikrofon kedua untuk membantu peredaman kebisingan deh. Nah, rekam video di kamera belakang punya kestabilan yang cukup ya, dengan maksimal format videonya adalah Full HD 30 fps. Steady video menambah kestabilan dengan cukup signifikan, meski efek sampingnya lagi-lagi detail menurun akibat crop factor, dan juga sesekali frame rate-nya rada drop ya, apalagi saat di indoor. Overall, untuk berfoto, Realme C67 ini deliver hasil yang terbilang menawan, bright dan sharp, kemudian video lumayan ya untuk harganya. Namun kamera depan tidak begitu saya favoritkan. Anyway, jangan lupa ya kamera belakangnya hanya 2 buah, yaitu lensa wide dan juga depth saja. Tidak ada ultra wide, apalagi tele atau zoom, dan hasil lebih lengkap seperti biasa di akhir video. Nah sekarang mari kita rangkum lagi apa yang sudah saya rumuskan di video kali ini. Realme C67 ponsel stylish dengan kamera foto yang terang dan storage lega untuk menyimpan banyak file multimedia. Baterainya awet dan performanya cukup handal. Mungkin itu adalah highlight kelebihan dari smartphone baru Realme yang satu ini. Tambahan, ada di sektor audio dengan stereo loudspeaker yang usable dan perekaman suara yang makin baik. Serta dari sisi software, sudah menggunakan Android 14 terbaru. Catatan, ada di tipe storage yang buat kaum melek spek, ini adalah sebuah kekurangan. Kameranya pun punya mode yang lebih terbatas karena absennya lensa ultrawide. Sementara untuk gaming, jelas ponsel ini bukan pilihan teratas, meski untuk fun gaming ternyata masih sangat mumpuni. Merujuk pada harga di loka pasar yang saya temukan banyak dijual lebih murah sekitar 150 ribuan, saya menilai harapan ada pada event-event promo, agar ponsel ini bisa dipinang dengan harga yang lebih seksi lagi. Atau bukan tak mungkin, penyesuaian harga akan jadi solusi seperti yang Realme lakukan pada C51 di saat persaingan mulai memanas. So, pantau terus link yang saya berikan di deskripsi ya. Seandainya highlight positif yang saya berikan mampu membuat kamu tertarik akan ponsel pintar Realme yang satu ini. Jangan lupakan catatan yang saya berikan juga biar lebih berimbang. Sip, ulasannya sampai di sini. Thanks for watching. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indoor Full HD 30 fps tanpa bantuan stabilisasi. Saya ngerasanya udah kelihatan rada stabil ya. Bener nggak? Coba panning. Audionya disimak juga ya. Segini masih enjoyable nggak suara saya? Ultra steady video di indoor, mudah-mudahan hasilnya masih bisa tajam ya. Sekali lagi tetap perhatikan audionya. Video kamera belakang Full HD 30 fps, silahkan disimak detail, zoom, dan meteringnya ya.
ambil objek jarak dekat kayak gitu. Kalau ini ultra steady di kondisi cahaya terang sekali, udah langit. Panning silau. Audionya gimana? Karena ini ada background music yang di play di mall, jadi semoga tetap suaranya lebih jelas ya. Ultra steady video sambil jalan ya. Kalau tadi cuma putar-putar doang, ya lebih nge-crop seperti biasa, dan kalau ada backlight kayak gitu. Ini kalau cahayanya rada pas. Nanti kita coba di outdoor juga ya, apakah lebih baik dari ini atau gimana. Sekarang di outdoor dengan pencahayaan yang sangat cukup, bisa dibilang golden hour, masih pagi. Silahkan dibandingkan dengan yang waktu di indoor, termasuk audionya ya. Ntar ini pencahayaan yang paling pas dari sini nih. Gimana? Bagus nggak? Yang ini steady video, lebih nge-crop. Bentar, kayaknya beautification-nya nyala ya, tapi nggak apa-apa deh, biarin. Silahkan bandingkan dengan dan tanpa beautification. Sambil saya mau turun tangga. Ya, namanya juga kan steady ya, harus dites sambil jalan lah dikit. Ya, enjoyable sih kalau cahayanya bagus outdoor kayak gini. Nih kalau ada backlight, barusan sih rada turun frame rate-nya, rada patah, tapi mudah-mudahan hasilnya lebih baik dibandingkan di viewfinder-nya ini ya. Ntar kita cari lagi sudut cahaya yang pas. Nah ini, kayak gini.